Banyak hantu yang dikenal di Indonesia, dari pocong sampai kuntilanak. Hantu-hantu itu dapat muncul di mana saja dan kapan saja, sehingga rata-rata orang juga mengenal serta berkemungkinan melihatnya. Tapi ada hantu yang mungkin tidak dikenal semua orang di Indonesia, yaitu hantu mukena. Hantu ini hanya muncul di tempat tertentu, dan hanya muncul di waktu tertentu, yaitu di bulan puasa Ramadan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Hantu mukena adalah sebutan masyarakat di sebuah kampung di Jawa Tengah. Disebut hantu mukena, karena sosok itu tampak mengenakan mukena, dan biasa muncul saat bulan Ramadan. Asal-usul hantu ini ternyata memiliki sejarah cukup panjang sekaligus misterius. Berdasarkan ingatan masyarakat di sana, keberadaan atau kemunculan hantu mukena telah mulai dikenal sejak tahun 1980-an. Bertahun-tahun lalu, khususnya pada 1980-an, banyak perkampungan yang belum semodern sekarang. Pada masa itu, banyak kampung yang masih memiliki tanah kosong, perkebunan, sampai persawahan. Rumah-rumah penduduk sudah ada dan jumlahnya juga sudah banyak, tapi belum sepadat sekarang, sementara cahaya lampu di sana-sini juga belum seterang sekarang. Pada masa-masa itulah, kemunculan hantu mukena pertama kali disebut-sebut. Kisahnya berawal pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika 3 wanita sedang melangkah menuju masjid untuk sholat tarawih. Waktu itu malam ke-9 di bulan Ramadan, dan 3 wanita itu adalah Siti, Hanum, dan Isah. Seperti umumnya wanita lain, mereka telah mengenakan mukena dari rumah, meski harus memegangi bagian bawah mukena selama berjalan menuju masjid, agar tidak terkena tanah yang kotor. Perjalanan menuju masjid harus melewati jalanan yang bersisian dengan perkebunan. Jalan di sana waktu itu remang-remang, karena hanya mendapat pantulan cahaya dari rumah penduduk. Tapi 3 wanita tadi sudah biasa lewat sana, jadi merasa baik-baik saja. Mereka pun melangkah dengan santai sambil bercakap-cakap layaknya tetangga yang akrab. Di tengah perjalanan itulah, 3 wanita tadi melihat seseorang sedang berdiri sendirian di pinggir kebun. Dilihat dari kejauhan, sosok yang berdiri sendirian itu pasti seorang wanita, karena terlihat mengenakan mukena, dan mereka pun berpikir kalau wanita itu juga akan sholat tarawih di masjid. Jadi, ketika sampai di tempat wanita itu berdiri, Siti dan 2 temannya mengajak wanita itu untuk berangkat ke masjid bersama. Ajakan itu disambut oleh wanita yang berdiri sendirian itu, dan mereka pun lalu melangkah berempat menuju masjid. Selama perjalanan ke masjid, Siti dan 2 temannya mencium aroma bunga kenanga yang sangat pekat, dan mereka berpikir wanita yang baru bersama mereka memakai parfum beraroma kenanga. Ketika sampai di masjid, mereka pun berbaur dengan para wanita lain di sana, dan sejak itulah mereka terpisah dengan wanita beraroma kenanga tadi. Sampai di situ, Siti dan teman-temannya hanya berpikir kalau wanita tadi mungkin bergabung dengan jamaah wanita lainnya. Yang membuat mereka mulai curiga adalah saat beberapa hari kemudian, ada wanita-wanita lain yang menceritakan kisah yang aneh. Salah satu wanita yang menceritakan kisah aneh itu bernama Luluk. Malam hari, saat melangkah sendirian menuju masjid untuk sholat tarawih, Luluk mendapati seorang wanita bermukena sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Luluk berpikir wanita itu juga akan ke masjid untuk tarawih. Jadi Luluk mengajaknya berangkat bersama. Sepanjang perjalanan, Luluk mencium aroma bunga kenanga yang sangat kuat, dan berpikir teman seperjalanannya memakai parfum dengan aroma kenanga. Sesampai di masjid, wanita misterius itu menghilang begitu saja. Wanita lain yang juga mengalami peristiwa serupa adalah Masria dan Yuyun. Ketika Ramadan mendekati waktu akhir, ada sholat tasbih berjamaah di masjid, dan Masria serta Yuyun biasa ikut sholat tasbih di masjid. Sholat tasbih diadakan sekitar tengah malam. Masria dan Yuyun pun berangkat bersama ke masjid, melangkah melewati jalanan yang bersisian dengan perkebunan. Di tengah jalan yang sunyi dan remang-remang itu, mereka melihat seorang wanita yang sedang berdiri sendirian. Karena wanita itu juga mengenakan mukena,
Mas Ria dan Yuyun pun mengira wanita itu juga akan ke masjid untuk ikut sholat tasbih. Jadi mereka mengajak wanita itu berangkat bersama. Sesampai di masjid, Mas Ria dan Yuyun bergabung dengan jamaah wanita lain di sana, dan wanita asing yang bersama mereka seperti lenyap begitu saja. Mas Ria dan Yuyun mengira wanita tadi bergabung dengan jamaah wanita lain. Karena sama-sama mengenakan mukena, mereka pun sulit dikenali satu persatu, apalagi dalam cahaya yang tidak terlalu terang. Pertemuan dengan wanita misterius yang dialami para wanita tadi kemudian jadi cerita yang mengalir dari mulut ke mulut, dan akhirnya terungkap kalau ternyata banyak wanita yang telah bertemu wanita misterius tersebut. Dari Siti, Hanum, Isah, sampai Luluk dan Mas Ria serta Yuyun. Selain mereka, ada wanita-wanita lain yang juga telah bertemu wanita misterius itu. Mereka semua menceritakan hal yang sama, bahwa wanita misterius itu mengenakan mukena, sedang berdiri sendirian, dan semuanya mengaku mencium aroma bunga kenanga yang kuat saat melangkah bersama menuju masjid. Yang membuat mereka bingung dan belakangan ketakutan adalah kenyataan bahwa mereka semua tidak mengenal siapa wanita itu sebenarnya. Pada masa itu, semua penduduk saling kenal dengan orang-orang di perkampungannya, setidaknya saling kenal wajah. Tapi mereka tidak mengenali siapa wanita misterius bermukena itu. Mereka hanya mengira wanita itu penduduk baru di kampung mereka, dan tidak sempat berpikir macam-macam. Belakangan, ketika kabar soal wanita misterius itu semakin santer, beberapa orang menemui perangkat desa untuk menanyakan apakah memang ada penduduk baru. Tapi ternyata tidak ada penduduk baru di kampung mereka. Jadi siapa wanita misterius yang mengenakan mukena itu? Sampai akhirnya bulan Ramadan di tahun itu selesai, wanita bermukena itu tetap misterius, dan tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi, sejak itu pula, setiap kali Ramadan datang, kisah tentang wanita misterius bermukena itu kembali disebut-sebut. Selalu ada orang-orang, khususnya wanita, yang bertemu dengan wanita misterius itu saat sedang berangkat ke masjid untuk sholat tarawih, lalu mereka melangkah bersama, dan tercium aroma bunga kenanga. Dari tahun ke tahun, setiap Ramadan datang, kisah tentang wanita misterius itu selalu kembali jadi bahan pembicaraan, dan ujungnya tetap sama. Mereka semua tidak ada yang mengenal siapa wanita itu sebenarnya. Semula, orang-orang tidak terlalu merisaukan wanita misterius yang selalu muncul di bulan Ramadan itu. Meski tidak ada orang yang merasa mengenalnya, toh wanita misterius itu tidak menakutkan dan tidak mengganggu siapapun. Jadi mereka pun bisa dibilang tidak terlalu peduli, selain hanya penasaran karena wanita misterius bermukena itu selalu muncul setiap Ramadan datang. Dan tahun demi tahun berganti, Ramadan datang dan pergi silih berganti. Wanita misterius itu masih terus muncul setiap Ramadan, dan ada banyak orang melihatnya, bahkan melangkah bersama menuju masjid. Sampai kemudian tahun 2000-an datang, dan ponsel berkamera mulai dimiliki banyak orang. Suatu malam di bulan Ramadan, ada 3 wanita berangkat ke masjid untuk ikut sholat tarawih, dan 2 di antaranya membawa ponsel. 3 wanita itu adalah Fitria, Dina, dan Erni. Ketika sedang melangkah menuju masjid, mereka melihat seorang wanita berdiri sendirian, dan mengenakan mukena seperti mereka. Fitria dan 2 temannya mengira wanita itu juga akan ke masjid, jadi mereka pun mengajaknya berangkat bersama. Karena sadar wanita itu tampak asing, Fitria dan yang lain menganggap wanita itu penduduk baru di kampung mereka. Jadi mereka lalu berinisiatif memotret momen itu, sebagai semacam perkenalan dengan penduduk baru. Wanita asing itu tidak keberatan diajak berfoto bersama. Fitria dan Erni pun mengeluarkan ponsel, dan meminta Dina untuk memotret mereka dengan kamera ponsel. Lalu mereka saling berfoto bergantian, menggunakan ponsel Fitria dan Erni. Setelah puas membuat banyak foto, mereka melanjutkan langkah menuju masjid. Sepulang dari tarawih, Fitria dan Erni serta Dina teringat pada foto-foto di ponsel yang tadi mereka buat. Jadi mereka pun membuka ponsel untuk melihat foto-foto itu. Seketika mereka tercengang sekaligus terkejut dan ketakutan. Di semua foto yang mereka buat, di ponsel Fitria maupun di ponsel Erni,
sosok wanita misterius itu tidak ada sama sekali. Di foto-foto itu hanya terlihat sosok Fitria dan Ernie serta Dina, tapi wanita asing itu tidak terlihat dalam satu foto pun. Padahal mereka ingat wanita itu terus ikut dalam foto-foto yang mereka buat. Kabar soal foto-foto yang aneh itu pun menyebar di kalangan masyarakat, dan sejak itulah sebutan hantu mukena mulai dikenal dan mulai disebut-sebut. Sejak itu pula, orang-orang menyimpulkan kalau sosok wanita misterius yang sering terlihat sendirian di pinggir jalan dan memakai mukena itu sebenarnya hantu yang entah bagaimana selalu muncul di bulan Ramadan. Mereka menyimpulkan sosok itu hantu karena tidak ada satu orang pun di sana mengenal siapa sebenarnya wanita itu. Kemudian, wanita misterius itu selalu memiliki ciri khas yang sama, yaitu mengeluarkan aroma bunga kenanga yang tercium oleh orang-orang yang bersamanya. Tapi karena wanita itu muncul di bulan Ramadan dan mengenakan mukena, mereka pun berbaik sangka kepadanya, dan tidak berpikir macam-macam. Sejak kabar mengenai foto-foto aneh itu beredar dan sejak sebutan hantu mukena dikenal, masyarakat di sana pun jadi lebih waspada. Saat berangkat ke masjid untuk sholat tarawih atau sholat tasbih, dan mendapati sosok wanita bermukena sendirian di pinggir jalan, mereka tidak lagi berani menyapa atau mengajaknya. Mereka hanya terus melangkah dan pura-pura tak melihat wanita misterius itu. Sementara sebagian lain ada yang lari karena ketakutan. Sampai sekarang, siapa wanita bermukena itu masih misterius. Dan kenapa dia selalu muncul di bulan Ramadan juga sama misterius. Namun, menurut penduduk di sana, karena wanita misterius itu hanya terlihat berdiri tanpa melakukan apa-apa, sebaiknya abaikan saja dan tidak usah diganggu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.